Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Andika Ayu Wulandari SSI MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Krisdianto Hadi Prasetyo MPD selaku dosen penguji. Yang kami hormati Bapak Edi Arianto SPD selaku guru PAMO. Perkenalkan, nama saya Nanda Andriani dengan NIM 23215150011 dari Program Studi Pendidikan Profesi Guru Universitas Veteran Bangun Nusantara. Izinkan saya hari ini untuk mempresentasikan mengenai desain inovasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut Seminar Pendidikan Profesi Guru. Beberapa hal yang akan dibahas pada presentasi hari ini adalah yang pertama, mengenai refleksi mata kuliah. Yang kedua, mengenai review pengalaman belajar yang paling bermakna. Yang ketiga, mengenai desain invensi atau inovasi pembelajaran. Yang keempat, mengenai artefak. Yang kelima, mengenai rencana tindak lanjut. Dan yang terakhir, mengenai paradigma baru terhadap makna guru. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai refleksi mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional atau sering disingkat dengan PSE adalah pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan keterampilan interpersonal baik oleh guru maupun peserta didik. Pembelajaran sosial emosional penting dipelajari karena dapat mengajarkan tentang peran guru dalam mengelola emosi, baik yang ada pada dirinya maupun peserta didik. Dari mata kuliah ini, saya memahami bahwa menjadi seorang guru bukan hanya sekedar memberikan materi atau mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menguasai dan menerapkan kompetensi sosial dan emosional sebagai modal menjalin interaksi yang baik dengan peserta didik, orang lain, maupun lingkungannya. Selanjutnya, saya akan merefleksikan pengalaman belajar pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional, saya mempelajari 5 topik, yakni yang pertama, mengenai kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic, social, and emotional learning. Topik yang kedua, saya mempelajari mengenai peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Pada topik yang ketiga, saya mempelajari tentang experiential learning. Pada topik yang keempat, saya mempelajari tentang experiential learning untuk pembelajaran sosial emosional. Dan pada topik yang terakhir, saya mempelajari tentang school well-being. Selanjutnya, saya akan merefleksi mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Pada topik yang pertama, yakni mengenai kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic, social, and emotional learning (CASEL). Pada mata pelajaran ini, saya mempelajari 5 kompetensi sosial emosional, yakni kesadaran diri,
manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, dan keterampilan sosial. Kemudian pada topik kedua, saya mempelajari mengenai peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional, CASEL. Di sini saya memahami bahwa bagaimana pentingnya seorang guru harus mampu mengembangkan sikap empati terhadap peserta didik, menunjukkan kasih sayang dalam membimbing peserta didik, dan mendorong pemikiran kritis mereka. Topik yang selanjutnya adalah topik ketiga mengenai experiential learning. Di sini saya mendapat pengetahuan bagaimana cara membantu guru dalam mengembangkan isi materi pembelajaran dengan keadaan yang ada di dunia nyata. Sehingga dari pengalaman nyata yang telah dilakukan peserta didik, mereka dapat mengingat dan memahami lebih dalam materi pembelajaran yang telah mereka peroleh. Kemudian pada topik keempat, saya mempelajari tentang experiential learning untuk pembelajaran sosial emosional. Pada topik ini, saya mempelajari bahwa sebagai seorang calon pendidik harus mampu mengetahui gaya belajar peserta didik. Selain itu, saya juga mempelajari bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik, termasuk cara belajar, motivasi, dan emosional peserta didik. Kemudian refleksi pada topik yang terakhir, yakni pada topik kelima, saya mempelajari school well-being, di mana dalam school well-being, saya mempelajari bagaimana menciptakan pembelajaran yang memberikan peserta didik kesehatan mental dan kebahagiaan, bukan tekanan selama mengikuti pembelajaran. Hal ini dikarenakan lingkungan belajar dapat mempengaruhi sikap dan emosi peserta didik. Kelima topik yang telah saya pelajari pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional dapat saya tarik pengalaman belajar yang paling bermakna. Berikut review pengalaman belajar yang paling bermakna menurut saya. Setelah mempelajari seluruh rangkaian materi yang ada di pembelajaran sosial emosional, pembelajaran bermakna menurut saya adalah pentingnya memahami dan mengembangkan pembelajaran sosial emosional dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional dan akademik. Pembelajaran sosial emosional dapat membantu dalam mengembangkan empati, hubungan interpersonal yang positif, dan keterampilan pengambilan keputusan yang baik. Selain itu, pembelajaran sosial emosional tidak hanya berfokus pada mengatasi perilaku negatif, tetapi juga membantu untuk memperkuat kualitas hubungan interpersonal, membangun rasa percaya diri dan kemandirian, serta meningkatkan keterampilan komunikasi yang efektif. Berikut merupakan desain invensi atau inovasi pembelajaran yang telah saya terapkan pada praktek pengalaman belajar 2 di sekolah. Yang pertama, saya menerapkan mindfulness terapi, yakni mengungkapkan perasaan menggunakan teknik stop. Desain inovasi yang pembelajaran yang kedua merupakan saya menerapkan ruang apresiasi. Desain inovasi yang ketiga, saya menerapkan proses pembelajaran
yakni ice breaking. Dan desain inovasi yang keempat adalah melakukan kesepakatan kelas. Berikut penjelasan masing-masing desain inovasi yang telah saya terapkan. Yang pertama, mindfulness terapi. Mindfulness terapi saya terapkan pada awal pembelajaran guna untuk peserta didik melatih pengelolaan diri atau manajemen diri. Hal ini juga termasuk kompetensi sosial emosional dalam pengelolaan diri. Kegiatan mindfulness terapi dilaksanakan dengan menggunakan teknik stop, di mana peserta didik pada awal pembelajaran diajak untuk berhenti sejenak dalam segala kegiatan yang ada di dalam kelas. Kemudian, peserta didik secara berkonsentrasi melatih pernafasan dan kemudian melakukan observasi lingkungan sekitar. Observasi lingkungan sekitar yang dimaksud adalah merasakan keadaan yang ada di sekitar. Kemudian, teknik yang terakhir yaitu memproses keadaan. Setelah peserta didik merasakan suasana di sekitar, peserta didik kemudian memproses keadaan tersebut. Desain inovasi yang kedua merupakan ruang apresiasi. Kegiatan dilaksanakan pada saat refleksi pembelajaran di akhir pembelajaran. Kegiatan ini dapat dilakukan antara sesama peserta didik maupun guru terhadap peserta didik. Kegunaan ruang apresiasi untuk melatih self-awareness atau kesadaran diri dari peserta didik. Selanjutnya, desain inovasi yang ketiga adalah penerapan ice breaking. Penerapan ice breaking dapat dilakukan di awal pembelajaran, di tengah pembelajaran maupun di akhir pembelajaran. Dalam kesempatannya, saya melaksanakan ice breaking untuk dilaksanakan di tengah pembelajaran. Saya memadukan ice breaking dengan menggali sosial emosional peserta didik. Kegiatan ice breaking dilakukan dengan cara yang pertama, peserta didik secara bersamaan melakukan apa yang guru perintahkan. Misalkan, guru mengatakan keluarkan ekspresi tertawamu, maka peserta didik secara bersamaan harus tertawa. Selanjutnya, apabila guru memberikan perintah untuk peserta didik melaksanakan ekspresi tangis, tunjukkan tangismu, maka peserta didik harus secara bersamaan menunjukkan ekspresi menangis. Kegiatan menjadi kompleks ketika guru memberikan tugas menunjukkan emosi, perasaan peserta didik dalam dua emosi sekaligus. Misalkan, tunjukkan ketawamu dan tangismu secara bersamaan. Pada kesempatan ini, peserta didik harus menunjukkan tawa dan tangisnya secara bersamaan. Kegiatan tersebut untuk melatih peserta didik mengekspresikan perasaan yang dirasakan mereka. Desain inovasi yang selanjutnya adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas saya terapkan pada awal pembelajaran, di mana saya dan peserta didik melakukan atau membuat perjanjian apa saja kegiatan yang boleh dan
tidak boleh dilaksanakan saat proses pembelajaran. Kegiatan kesepakatan kelas ini juga termasuk kompetensi sosial emosional mengenai manajemen diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berikut saya jelaskan artefak modul ajar yang saya telah susun mengenai kompetensi sosial emosional. Pada modul ajar ini saya terapkan di kelas 11 dengan materi matriks. Dengan menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik dan model pembelajaran problem-based learning. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu diskusi dan kolaborasi. Selanjutnya, asesmen yang saya gunakan dalam modul pelajaran ini adalah yang pertama mengenai asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu memberikan pertanyaan mengenai kondisi emosional dan perasaan peserta didik. Yang kedua, mengenai asesmen formatif berupa LKPD. Selanjutnya, asesmen sumatif, yaitu soal evaluasi. Pada modul ajar ini, tujuan pembelajaran yang saya terapkan adalah 1. Menganalisis permasalahan mengenai perkalian bilangan real, skalar, dengan metrik secara tepat melalui kegiatan diskusi dan kolaborasi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah menganalisis permasalahan mengenai perkalian dua matriks dengan tepat melalui kegiatan diskusi dan kolaborasi. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai kegiatan pembelajaran yang saya terapkan. Yang pertama, melakukan kegiatan pembuka dengan salam, menyapa, dan mulai untuk berdoa. Kegiatan ini juga termasuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, termasuk Communication 4C, PPK atau P3. Dalam kompetensi sosial emosional, ini merupakan penerapan kompetensi sosial emosional kesadaran diri. Selanjutnya adalah memeriksa kehadiran atau absensi peserta didik, kemudian memberikan motivasi kepada peserta didik. Kegiatan selanjutnya adalah penerapan desain inovasi yang telah saya lakukan, di mana guru mengajak peserta didik untuk melakukan mindfulness therapy. Mindfulness therapy merupakan kompetensi sosial emosional mengenai manajemen diri. Kegiatan selanjutnya yaitu guru dan peserta didik membahas kesepakatan yang akan diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Di antaranya sebagai berikut. 1. Mendengarkan guru ketika menjelaskan. Yang kedua, sopan, santun, dan berbicara yang baik. Yang ketiga, aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, menggunakan gawai atau HP hanya untuk mengakses materi. Pada kesepakatan kelas termasuk kompetensi sosial emosional manajemen diri. Kegiatan selanjutnya yaitu guru melakukan apersepsi mengenai pembelajaran sebelumnya. Dan kegiatan pendahuluan ditutup dengan guru memberikan pertanyaan pemantik. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang kegiatan inti. Yang pertama, guru melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif kepada peserta didik mengenai perasaan peserta didik. Asesmen diagnostik non-kognitif ini termasuk
kompetensi sosial emosional mengenai kesadaran diri. Peserta didik harus menunjukkan dan memberitahukan bagaimana perasaan pada awal pembelajaran yang akan dimulai. Hal ini berguna agar guru dapat mengetahui keadaan awal sebelum proses pembelajaran. Yang kedua, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, guru menceritakan atau menjelaskan fenomena atau cerita kisah nyata dengan memunculkan masalah yang berkaitan dengan perkalingan bilangan real skalar dengan metrik. Pada saat eksplorasi konsep, yang pertama guru memberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini merupakan kompetensi sosial emosional mengenai kesadaran diri. Yang kedua, guru meminta peserta didik untuk mengeluarkan handphone mereka untuk digunakan pada kegiatan pembelajaran. Di sini juga merupakan penerapan KSE mengenai keputusan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, guru memberikan link video sebagai bahan mereka untuk belajar. Yang keempat, peserta didik menganalisis tentang permasalahan yang ada. Dalam kegiatan menganalisis permasalahan ini merupakan penerapan kompetensi sosial emosional, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Guru memberikan dan menjelaskan pemahaman mengenai materi yang akan dilaksanakan pada pembelajaran hari tersebut. Selanjutnya, pada ruang kolaborasi, peserta didik membentuk kelompok secara heterogen yang dipandu oleh guru berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik dari hasil evaluasi. Guru membagikan bahan ajar dan LKPD kepada peserta didik untuk didiskusikan. Kemudian, peserta didik secara bersamaan memahami bahan ajar yang telah diberikan. Guru meminta peserta didik untuk memahami persoalan yang ada di LKPD secara berkelompok. Kemudian, peserta didik berdiskusi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD dengan bantuan guru. Penyelesaian persoalan yang ada di LKPD juga merupakan kompetensi sosial emosional kesadaran diri dan kesadaran sosial. Peserta didik menyelesaikan masalah yang ada juga termasuk kompetensi sosial emosional pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian, dari proses diskusi, peserta didik dipersilahkan untuk dapat mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dipahami. Dalam pengajuan pertanyaan ini termasuk kompetensi sosial emosional keterampilan sosial. Kemudian guru membantu peserta didik yang mengalami kesulitan. Peserta didik juga dapat mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan materi pada pembelajaran hari tersebut melalui berbagai sumber. Selanjutnya, setelah proses diskusi dan kolaborasi selesai, peserta didik mempersiapkan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi, guru mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking mengenai sosial emosional peserta didik atau perasaan setelah melakukan diskusi. Kegiatan ini berguna oleh guru untuk mengetahui bagaimana dan apa yang dirasakan oleh peserta didik setelah melakukan proses diskusi dan kolaborasi dalam proses pembelajaran.
Setelah melakukan ice breaking, peserta didik kemudian mempresentasikan hasil diskusi. Dalam mempresentasikan hasil diskusi merupakan kompetensi sosial emosional keterampilan sosial. Peserta didik dapat saling memberikan tanggapan atau bertanya. Ini merupakan kompetensi sosial emosional keterampilan sosial. Setelah kegiatan proses diskusi dan presentasi selesai, guru mengkonfirmasi apakah pekerjaan peserta didik benar atau tidak. Guru juga melakukan apresiasi kepada peserta didik yang telah melakukan diskusi dengan baik dan presentasi dengan baik. Kemudian, guru memberikan umpan balik terhadap hasil yang diperoleh peserta didik. Kemudian, guru dan peserta didik secara bersamaan membuat kesimpulan tentang pembelajaran yang telah terlaksana pada hari tersebut. Setelahnya, guru mengajak dan memberikan soal evaluasi kepada peserta didik guna untuk dikerjakan secara mandiri. Dengan evaluasi, guru dapat mengetahui seberapa jauh pengetahuan yang diperoleh peserta didik. Dalam evaluasi ini termasuk kompetensi sosial emosional pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Setelah mengerjakan soal evaluasi, guru mengadakan refleksi mengenai kegiatan seluruh proses pembelajaran. Apakah pembelajaran tersebut menyenangkan, berkesan, bermakna untuk peserta didik? Kemudian, proses pembelajaran ditutup dengan berdoa dan salam, yang termasuk kompetensi sosial emosional kesadaran diri. Berikut desain kesepakatan kelas yang telah saya dan peserta didik buat secara bersamaan. Untuk kesepakatan yang pertama adalah peserta didik diwajibkan untuk mendengarkan guru ketika menjelaskan. Yang kedua, peserta didik maupun guru harus sama-sama menerapkan sopan santun dan berbicara yang baik. Yang ketiga, peserta didik wajib aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir atau yang keempat adalah mengenai penggunaan gadget atau HP, di mana dalam kesepakatannya peserta didik maupun guru hanya boleh menggunakan handphone untuk mengakses materi pada saat proses pembelajaran. Berikut merupakan hasil kegiatan dokumentasi kegiatan proses pembelajaran yang telah saya terapkan di praktek pengalaman mengajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rencana tindak lanjut. Yang pertama, saya akan membuat dan merancang pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, saya akan menerapkan 5 kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, saya akan melakukan refleksi, evaluasi, dan perbaikan dari proses pembelajaran yang telah saya laksanakan. Yang terakhir adalah melakukan pengembangan kemampuan diri dan melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya mengenai paradigma baru terhadap makna guru. Setelah melakukan rangkaian proses kegiatan, baik dalam kuliah maupun dalam PPL, saya memahami tentang bahwa pada awalnya
Saya memahami bahwa guru sebagai pengajar yang bertugas untuk mentransfer ilmu dan membimbing peserta didik saja. Namun, setelah saya mempelajari segala hal dan mempraktekkan langsung dalam PPL, saya memahami bahwa guru berperan sebagai agen perubahan untuk membangun peserta didik menemukan potensi terbaiknya. Guru tidak hanya sebagai penyalur ilmu, namun juga sebagai fasilitator untuk mendorong perkembangan intelektual, sosial, emosional peserta didik. Paradigma baru terhadap makna guru. Pada paradigma awal, saya memahami bahwa sebagai guru hanya bertugas untuk mentransfer ilmu dan membimbing peserta didik. Setelah saya mempelajari mata kuliah pembelajaran sosial emosional, saya memahami dan mengerti bahwa guru berperan sebagai agen perubahan untuk membantu peserta didik menemukan potensi terbaiknya. Guru tidak hanya sebagai penyalur ilmu, namun juga sebagai fasilitator untuk mendorong perkembangan intelektual, sosial, emosional peserta didik. Sekian dari presentasi yang telah saya jabarkan dan saya jelaskan di mata kuliah seminar pendidikan profesi guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.